Dijelaskan bahwa terkait dengan antrian tersebut mungkin disebabkan antara lain karena pertama adanya shifting daripada masyarakat yang tadinya menggunakan produk-produk BBM spek tinggi non subsidi beralih kepada BBM subsidi. Oke ya? Oke. Siap? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua yang kami hormati rekan-rekan media. Pada sore hari ini, Komisi 12 DPR RI, kami bersama pimpinan dan juga anggota Komisi 12 DPR RI lainnya dari 8 fraksi yang ada, hadir 32 anggota. Kami mengundang BPH Migas dan juga mengundang Pertamina Patraniaga. Membahas apa? Membahas terkait dengan apa yang terjadi di dalam penyaluran BBM subsidi di seluruh Indonesia. Kami juga menghadirkan 8 GM More yang merupakan membidangi dari beberapa wilayah-wilayah distribusi daripada BBM di Indonesia. Dapat kami sampaikan bahwa kami mendapat laporan dari Pertamina Patraniaga bahwa stok BBM dari berbagai macam produk itu jumlahnya sangat mencukupi di depot masing-masing. Di seluruh depot yang ada di Indonesia semuanya mencukupi. Nah, kami bertanya terkait dengan kenapa ada antrian di dalam 1 minggu terakhir ini terjadi di berbagai tempat di SPBU di kota-kota yang ada di Indonesia. Dijelaskan bahwa terkait dengan antrian tersebut mungkin disebabkan antara lain karena pertama adanya shifting daripada masyarakat yang tadinya menggunakan produk-produk BBM spek tinggi non subsidi beralih kepada BBM subsidi. Kemudian juga kami juga mendapat semacam laporan bahwa ada dugaan terjadi penyalahgunaan daripada BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk kembali dijual kepada industri atau mungkin bidang-bidang lainnya. Nah, terkait dengan hal tersebut, kami juga sudah mendapat laporan dari Kepala BP Migas beserta jajarannya seluruh anggota komite menyampaikan bahwa BP Migas juga sudah melakukan kontrol dan juga sudah melakukan pengawasan, bahkan sudah banyak melakukan operasi tangkap tangan. Dan kemudian juga dalam kegiatannya juga melibatkan aparat hukum. Sehingga dari situasi yang ada ini, kami juga meminta kepada Pertamina Patraniaga agar mereka di dalam waktu cepat segera untuk mengoptimalkan operasional mereka di dalam pelayanan kepada masyarakat. Menambah jumlah jam daripada operasi SPBU, kemudian juga terkait dengan armada transport itu dapat ditingkatkan, dapat ditambah jumlahnya, sehingga dengan demikian dapat segera menguraikan antrian-antrian yang ada di SPBU. Kira-kira sementara itu dulu. Kami persilakan pertama kepada Kepala BP Migas untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan penugasannya. Setelah itu nanti dari Patra. Silakan kepada Kepala BP Migas. Baik, perlu kami sampaikan bahwasanya untuk penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara, baik itu biosolar, minyak tanah, sama pertalite, masih sangat cukup aman untuk melayani seluruh masyarakat. Kedua, adanya indikasi antrian. Sepakat tadi adanya shifting, perubahan pola pembelian BBM non subsidi, banyak yang pindah menjadi subsidi. Itu sesuai regulasi, ketentuan memang diizinkan dan dimungkinkan untuk masyarakat. Namun di dalam kegiatannya, kalau kami keliling ke lapangan, banyak yang memanfaatkan BBM subsidi saat ini menjadi antrian yang cukup panjang, apalagi jalur-jalur logistik, kemudian Trans Sumatera dan lain-lain. Ini penting untuk menjadi dicermati bahwasanya prinsipnya BPH Migas bersama Pertamina Patraniaga berjuang keras best effort untuk menyalurkan dan menyediakan BBM seluruh SPBU yang tersebar tersebut. Dan kami terus fokus untuk melakukan normalisasi distribusi BBM secara baik
dan tepat. Daerah-daerah tertentu indikasi kenaikan hampir mencapai 10-15% dan semua kita lakukan. Ini untuk melayani masyarakat agar supaya tidak melakukan panik buying untuk membeli BBM yang berlebih. Kami mengharap dan mengimbau belilah BBM sesuai kebutuhan harian yang bijak dan wajar. Dan kami terus menggerakkan dan melakukan evaluasi kaitannya pelanggaran-pelanggaran pembelian BBM subsidi, baik itu melakukan blokir QR code dan kita langsung tindak tegas untuk teman-teman di lapangan, serta adanya penyerahan barang-barang bukti kendaraan-kendaraan yang terbukti sebagai helikopter, pengerit maupun pengetap yang sering keluar masuk SPBU, kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan tindakan sesuai dengan aturan dan regulasinya. Ini penting, kami sekali lagi mohon dukungan seluruh media agar supaya sama-sama menjaga bahwasanya antrian yang terjadi saat ini kita semua terus berjuang keras untuk normalisasi dan paling lama 1-2 hari ke depan insya Allah semua akan terurai dan cukup lancar kembali. Ini hanya masalah panik buying, ini hanya masalah kondisi yang kurang perhatian dari seluruh masyarakat yang sama-sama mengantri di SPBU sekitarnya. Silakan. Ya, Pak Taufik. Baik, kemudian silakan kepada Pertamina. Pak Taufik boleh izin maju sedikit Pak Taufik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin menambahkan terkait dengan tugas kami di Pertamina Patraniaga tentunya untuk merespon apa yang beberapa hari ini terjadi yang sudah dan terus kami lakukan, yaitu dengan penambahan armada untuk armada darat, kemudian juga penambahan driver atau AMT-nya karena memang kita harus beroperasi mungkin jam kerjanya lebih banyak, kemudian penambahan jam operasi baik SPBU, kemudian juga pengiriman dari depo ke SPBU. Nah, mudah-mudahan itu juga bisa mengurai dalam waktu lebih cepat. Nah, ingin saya sampaikan juga bahwa mohon juga masyarakat tidak terlalu khawatir bahwa secara stok nasional kebutuhan BBM dan LPG kami senantiasa kita siapkan lebih dari cukup, dan ini nanti akan kita uraikan untuk distribusinya lebih cepat ke SPBU dan retail. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau stok untuk BBM nasional itu rata-rata di 14 sampai 40 hari. Itu berbeda-beda ya, karena ada yang mungkin sekarang Pertalite dan biosolar rata-rata sekarang di 15 harian.